نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas cucuran nikmat karunia-Nya, dilimpih nikmat iman wal Islam dan juga nikmat sehat wal afiat, yang mana Allah takdirkan kita berkumpul kembali di majelis ilmu ini dalam satu kajian, yaitu mengkaji daripada ayat-ayat Allah, yaitu dalam bidang pengobatan tibu nabawi Hukam al-Hijamah, yang mana alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna, yaitu sehat walafiat, ya, sehingga nantinya ketika kita belajar Iqra, Allah berikan kefahaman kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan nantinya kita menjadi umat yang bermartabat, ya, yang banyak memberikan manfaat untuk umat manusia. Amin. Yaitu membantu, menolong, ya, sama manusia yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas limpahan baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita sekalian. Mudah-mudahan selalu konsisten, selalu istiqomah untuk berjalan, ya, di jalan yang lurus, itu Al-Quran dan Sunnahnya, nanti sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kepada kita berkumpul, ya, di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mengawali di pagi ini, kita sama-sama yuk membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut, ya. Aku apa namanya? Al-Kahil. Namanya Al-Kahil. Ini Rasulullah dalam hadisnya itu maja. Pada saat itu mungkin sakit kepala, langsung minta dipegang sekaligus, titik kepala sama titik kahil, ya, itu caranya. Gak banyak kan Rasulullah bekamnya, ada 12 titik, ada enggak? Enggak. Ada paling 2 titik, paling 1 titik, paling 3 titik Rasulullah kalau bekam. Jadi kalau kita jangan ikutin kayak mereka, bekam badan full, cukup segini bekamnya, nggak boleh banyak-banyakan. Al-hama, ya, diartikan bagian kepala manapun, ya, bagian kepala manapun. Tapi yang secara khusus artinya di bagian tengah daripada kepala, atau kita sebut namanya a'la ros. A'la ros. Jadi tadi di depannya persis ungu mugis, titiknya depanan ke depan. Tadi kan ungu mugis agak turun ke bawah. Ini maju paling dua jari di depannya. Itu namanya al-hamma. Tapi deket-deketan, kalau di kop dua-duanya ya kayak gini, dempet-dempet. Yang kop yang segini aja kali ya. Iya, ketemu. Tapi kalau kop langsung 2 kan buat apa? 1 aja udah mewakili yang satunya, cuma 2 langsung. Kalau mau hama-hama, kalau mau mugis gitu. Karena dempet, ya. Buat apa dempet semuanya di kepala
Dari PBI ini, Perkumpulan Bekam Indonesia, dilarang menggunakan alat-alat yang sekarang beredar itu. Nggak perlu dicukur rambut, bisa dibekam. Mereka bikin model baru bekamnya itu nggak usah dipotong rambutnya. Kalau kepala kan harusnya dicukur. Oh, yang model kayak sedot itu ya? Pakai sedot terus pakai kompresor. Iya, gede itu ya? Iya, kompresor. Jadi dia tetap bunyi itu nyedot terus. Karena kalau nggak disegituin nanti dia coflok. Kita nggak boleh, kita harus bersih. Dengan kebersihan kepala ini menjaga daripada kuman atau iritasi peradangan daripada kulit kepala. Ya, harus bersih. Ya, cukur. Yang ketiga, al-yafuk. Tadi Abu Thaibah, yang kedua tabibnya Rasul namanya siapa? Ini baca Hindun. Abu Hindun. Jadi Abu Thaibah, Abu Hindun. Nah, itu tabib Rasulullah. Langsung bekam Rasulullah pada saat itu. Masya Allah ya, kita bisa jadi tabibnya aja enak ya, bisa ngobatin Rasulullah. Ini beliau nih orang yang hebat. Abu Hindun nama Abu Thaibah. Al-Yafuk. Di mana titik Al-Yafuk? Bagian ujung kepala. Jadi ada namanya titik fontanel posterior. Ya. Ada namanya pos. Kalau pos biasanya kantor pos gimana? Pos sapam, Pusat apa ya? pos security kan kantor. Ya kalau pos, kata bahasa pos kan di belakang ya. Iya. Nah, di belakang ini ada namanya fontanel. Jadi kalau masih bayi sini empuk, masih bayi empuk sininya, bagian sini. Satunya lagi di sini depan. Standing. Sini sama belakang. Jadi ada dua bulu-bulunya. Fontanel anterior itu depan, anterior. Kalau posterior belakang. Pos belakang, anterior depan. Jadi antara posterior dan anterior dibagi menjadi dua titik yang ukurannya sama. Nah, di situ namanya al-yafuk. Ya. Jadi nggak beda jauh-jauh ya, al-yafuk masih di depannya daripada al-hamah depannya. Yang tiga, yang keempat, aros. Ya. Di mana aros letaknya? Yaitu di bagian kepala yang ditumbuhin rambut. Ditumbuhin rambut di mana ya? Dari mulai sini, ini dari sini ke sini, ini udah namanya aros. Sampai ke bawah, sampai ke sini. Oh yang semua yang semua yang ditumbuhin rambut namanya aros. Kalau yang penting jangan di bagian depan, bagian tengah, sorry ya. Yang penting tidak bagian dari tengah. Yang tengah tadi titiknya apa namanya yang sini bagian-bagian tengah? Umumugis, hama, yafu. Ya. Umumugis, hama, yafu. Berarti di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ini namanya aros. Tapi idealnya ada spesifikasi
sini, pas tanduk, ya, pas tanduk muncul, ya. Letaknya di sini, dari telinga lurusin ke atas ini. Yang sini kiri lurusin ke atas, di sini dia. Ini untuk mempengaruhi apa? Kalau kasus-kasus yang kayak stroke, separuh badan itu sangat-sangat bagus. Bekam umumukis, bekam kanan atau kirinya, ya. Jadi kalau yang kanan ini mengontrol daripada gerakan anggota badan yang kiri, kanan. Kalau yang kiri, otak kiri ini mengontrol gerakan anggota badan bagian kanan, tangan, kaki. Jadi kalau ininya lemes semua, bekamnya di sini, bekamnya di sini. Sini dapat 2 sama titik-titik yang lemes badannya. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ini titik-titiknya. Nanti lebih panjang lagi. Ya. Jangan salah kalau stroke-nya di sini udah cukup sebetulnya. Segini udah cukup, tapi lebih maksimal sini. Tambah sini untuk yang sini, untuk yang kiri. Nanti jangan tanya lagi, bekam ini di mana titiknya? Ya. Adain itu di leher, ya. Dari Anas, ya, sahabat Rasul nih. Rasulullah pernah minta bekam diadain, dan kahil. Kahil ini yang di punuk, ya. Kahil adain ini yang di leher. 3 berarti Rasulullah bekam, ya. Kalau enggak sini kahil, leher kahil, ya. Enggak banyak-banyak Rasulullah bekamnya. Ini titiknya, ya. Dalam kitab Syarhul Masabih letaknya di sepanjang 2 sisi leher. Di sini, dari mulai sini sampai ke lekukan sini, ya. Dari sini sampai lekukan. Ya. Itu namanya Syarhul Masabih, ya. Nih. Dari sini ke atas rambut sampai sini, ya. Sini. Pas di otot ini. Otot, ya. Itu yang Syarhul Masabih. Yang keduanya kalau mengikuti kitab Al-Nafati fi Syarhil Masabih, ya, pada pembuluh darah di bagian belakang leher. Tadi kan agak sebelah ke atas, sekarang agak miring sebelah ke bawah. Agak miring, agak ke bawah di sini. Agak di sini, ya. Tadi kan di sini. Ya. Sekarang agak ke sini. Itu versi yang kedua. Ya. Ya. Yang versi ketiga di Tufatul Al-Wadi, bagian tulang leher. Jadi kayak gini nih,